warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu prinsip-prinsip akidah Islam. Akidah adalah dasar dari semua amalan kita. Ibarat sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, seluruh bangunannya akan kokoh. Begitu pula dengan kehidupan seorang muslim. Kalau akidahnya lurus, maka sikap ibadah, akhlak, dan cara hidupnya pun akan benar. Baik, mari kita mulai pembahasannya secara perlahan dan mendalam. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan, seringkali kita melihat perbedaan perilaku antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang sabar, amanah, jujur, konsisten beribadah, dan ada juga pula yang mudah goyah, mudah putus asa, bahkan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang merusak. Banyak faktor yang mempengaruhi ini, tapi salah satu yang paling menentukan adalah akidah. Akidah bukan hanya tentang tahu 6 rukun iman. Lebih dari itu, akidah menciptakan cara pandang kita terhadap hidup. Siapa yang menciptakan kita, apa tujuan kita, dan kemana kita akan kembali. Ketika akidah seseorang kuat, ia akan lebih tenang dalam hidup, lebih terarah, dan lebih kokoh saat menghadapi ujian. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas apa sih sebenarnya akidah itu, apa hubungan iman Islam dan ihsan, 6 rukun iman, sumber-sumber akidah, dan hal-hal yang merusak akidah. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Secara bahasa, kata akidah berasal dari kata al-aqdu, yang berarti simpul, ikatan, atau sesuatu yang dipegang erat. Ini menggambarkan bahwa akidah adalah sesuatu yang benar-benar tertanam dan terikat kuat di dalam hati. Secara istilah, akidah adalah keyakinan dalam hati kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir Allah. Akidah bukan hanya sekedar pengetahuan. Banyak orang tahu tentang Allah, tapi belum tentu mengenal Allah secara benar. Akidah ini harus menjadi keyakinan yang dibenarkan di hati, diucapkan di lisan, didiamkan dalam perbuatan. Kalau hanya sekedar tahu tapi tidak percaya, itu bukan akidah. Kalau percaya tapi tidak mau mengamalkan, itu belum sempurna. Inilah kenapa akidah harus terhubung dengan seluruh aspek hidup seorang muslim. Di slide kedua, ada iman, Islam, dan ihsan. Dalam Islam, ada 3 pilar yang dijelaskan dalam hadis Jibril, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya ibarat 3 lapisan yang saling melengkapi. Yang pertama ada iman. Iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Iman bukan sesuatu yang statis. Ia bisa naik dan turun. Naik ketika kita banyak melakukan kebaikan, turun ketika lalai dan bermaksiat. Karena itu, menjaga iman adalah proses seumur hidup. Islam adalah keputusan lahirnya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Islam adalah bukti nyata dari apa yang diyakini. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dari ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Dan jika kita tidak bisa melihatnya, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Ihsan membuat seseorang selalu menjaga kualitas ibadah, akhlak, dan hubungan dengan orang lain. Ketiganya saling melengkapi dan menjadi pedoman cara hidup seorang muslim. Selanjutnya kita masuk ke inti akidah, yaitu 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Ini adalah dasar utama. Beriman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah maha sempurna, maha mengetahui, maha mendengar, dan maha berkuasa. Beriman kepada Allah mencakup 3 hal. Yang pertama, rububiyah, meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Yang kedua, uluhiyah, hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, asma wa sifat, meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Tanpa mengenal Allah, ibadah akan terasa hampa. Semakin seseorang mengenal sifat-sifat Allah, semakin ia yakin, tenang, dan dekat kepadanya.
Yang kedua, iman kepada malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Mereka tidak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah. Mereka memiliki tugas masing-masing, seperti Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil meniup sangkakala, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga, Rakit dan Atid mencatat amal. Dengan memahami tugas malaikat, kita sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan selalu dicatat dan diperhatikan. Hal ini membuat seorang muslim lebih berhati-hati dalam berperilaku. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk. Ada 4 kitab utama, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sebagai penyempurna. Beriman kepada kitab berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang sempurna, tidak berubah sedikitpun dan menjadi pedoman hidup hingga akhir zaman. Selanjutnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Allah mengutus para Rasul untuk membimbing manusia. Mereka memberikan teladan kehidupan, bukan hanya teori. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dalam seluruh aspek hidup, akhlak, ibadah, hingga kepemimpinan. Beriman kepada Rasul berarti mengikuti ajarannya, mengamalkan sunnahnya, mencintainya, dan menjadikan beliau teladan. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Ini mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati, seperti alam kubur, hari kebangkitan, hari perhitungan, surga dan neraka, jembatan Shiratul Mustaqim, timbangan amal. Keimanan kepada hari akhir membuat seseorang hidup lebih berhati-hati, tidak sombong, dan selalu mempersiapkan bekal amal. Yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Ini berarti meyakini bahwa semua yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah, baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Namun, manusia tetap diberi pilihan dan tanggung jawab atas pilihannya. Qadar membuat kita tidak terlalu sombong ketika berhasil, tidak terlalu putus asa ketika gagal, karena semuanya berada dalam ketentuan Allah. Di slide ini kita membahas sumber akidah Islam. Akidah tidak bisa dibuat berdasarkan tradisi, perasaan, atau pendapat sendiri. Akidah memiliki sumber yang jelas. Yang pertama, sumber dari Al-Quran. Sebagai firman Allah, Al-Quran adalah pedoman utama. Yang kedua, sumber dari As-Sunnah, pernyataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW. Yang ketiga, ada ijma, kesepakatan ulama dalam satu masalah. Yang keempat, qiyas, penetapan hukum dengan analogi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan mengikuti 4 sumber ini, akidah kita akan tetap murni, tidak tercampur dengan keyakinan atau praktik yang menyimpang. Terakhir, kita akan membahas hal-hal yang merusak akidah. Akidah harus dijaga, karena ada beberapa yang bisa merusaknya. Yang salah satunya syirik, menyekutukan Allah, seperti mempercayai adanya kekuatan gaib selain Allah yang menentukan nasib manusia. Syirik adalah dosa terbesar. Yang kedua, ada kufur, mengingkari kebenaran agama, tidak percaya kepada Allah atau ajarannya. Selanjutnya ada nifak, munafik. Di depan terlihat beriman, tapi di dalam hati tidak mengakui Islam. Keempat, ada bid'ah, menambah-nambah ajaran agama tanpa dasar yang kuat dari Al-Quran atau Sunnah. Yang terakhir ada kufarat atau tahayul, mempercayai hal-hal mistis yang tidak ada dalam syariat. Hal-hal ini yang harus dihindari agar akidah tetap bersih dan lurus. Jadi kesimpulannya, akidah adalah fondasi kehidupan seorang muslim. Dengan akidah yang benar, seseorang akan lebih tenang, lebih kuat menghadapi ujian, dan lebih terarah dalam menjalani hidup. Semua prinsip ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, sehingga tidak boleh diubah oleh manusia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.